Iman, percaya kepada Tuhan Yesus, menyatukan tubuh Kristus, menjadi penuntun-penuntun umat. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian. Saudara semua, di sini maupun di mana saja saudara dapat mengikuti pemberitaan firman ini. Saya berbeban akhir-akhir ini untuk membicarakan soal iman. Iman, percaya yang sungguh. Tapi saya menemukan ada banyak salah pengertian tentang iman ini. Apa ini sebenarnya iman? Mari kita sama-sama mau mempelajarinya. Tapi sebelum itu, baik kita menghadap Tuhan. Kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus supaya jam ini diurapi, dipakai oleh Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa. Kami mohonkan pimpinan Roh supaya soal iman ini, firman Tuhan tentang iman ini, Tuhan jelaskan pada kami. Supaya boleh kami nanti memasuki kehidupan ini penuh dengan iman. Mengerti tentang iman. Dan karena itu Tuhan berkenan. Tuhan senang akan kami. Dan hidup kekristenan kami ini dapat berjalan lebih lancar. Janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami. Kami mohonkan ini, minta ini. Bukan untuk diri kami saja, tapi supaya nama Tuhan Yesus ini dibesarkan. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau mendengarkan. Karena kami minta ini juga dalam nama Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku, apa? Iman itu apa sebenarnya? Setiap orang di dunia ini juga berbicara tentang iman, percaya gitu. Tapi apa itu sebenarnya? Mari kita buka Alkitab. Jawabannya ada di sini. Kitab Ibrani 11. Ini ayat-ayat yang terkenal. Ibrani 11 ayat pertama dahulu. Ibrani 11 ayat pertama. Saya pakai terjemahan baru dahulu. Nanti diulangi dalam terjemahan lama supaya jelas. Ibrani 11 ayat pertama. Dikatakan begini. Iman adalah dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi. Iman adalah dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya lebih senang terjemahan lama, saudara. Terjemahan lama begini. Adapun iman itulah percaya yang sungguh akan hal perkara-perkara yang diharapkan. Dan keyakinan akan hal perkara-perkara yang tidak kelihatan. Lagi sekali. Adapun iman itulah percaya yang sungguh akan hal perkara-perkara yang diharapkan. Dan keyakinan akan hal perkara-perkara yang tidak kelihatan. Nah, kalau kita baca ayat ini begini saja mungkin belum jelas juga, saudaraku ya. Kalau saya minta saudara beriman, dasarnya pembacaan ini tadi, mungkin saudara belum sanggup beriman. Maka sama-sama kita cari penjelasan daripada Tuhan. Saya belajar iman, iman belaka tidak cukup. Kita harus tambahkan sesuatu. Iman kepada sesuatu. Ini ada papan tulis.
Saya tulis supaya jelas ya, saudaraku ya. Iman, percaya yang sungguh tadi itu benar, tetapi kepada sesuatu. Iman itu harus kepada sesuatu. Apa itu? Kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan. Iman kepada firman Tuhan. Dan bagi saudara yang sudah lahir baru tahu bahwa iman kepada Tuhan, kepada firman itu berarti iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan mempunyai nama, saudaraku. Kita semua bernama, Tuhan juga bernama. Iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya iman kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Ada sasarannya, ada objeknya itu. Jadi iman kita ada arahnya. Nah ini lain. Jadi lebih positif. Bukan iman yang mengambang, tapi iman kepada firman Tuhan. Dan kita percaya, saudaraku, firman Tuhan sekarang ini sudah dijadikan mudah untuk kita. Bentuk Alkitab. Percaya pada firman Tuhan. Percaya pada Tuhan Yesus. Percaya pada firman ini. Ini iman. Nah, firman Tuhan mengatakan lagi, saudaraku, kita baca ya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 yang tadi ayat yang ke-6. Ditulis begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Lagi sekali saya ambil dari terjemahan lama supaya jelas. Ibrani 11 tadi ayat yang ke-6. Jikalau tiada beriman, tidak percaya sungguh, mustahil diperkenan Allah. Mustahil Tuhan itu senang. Tidak bisa. Tuhan menuntut, minta iman, percaya yang sungguh. Karena orang yang menghampiri Allah, saudara dan saya, kalau mencari Allah, menghampiri Allah, wajiblah ia yakin bahwa Allah ada. Sungguh Allah itu ada. Dan lagi bahwa ialah pemberi pahala kepada segala orang yang mencari Dia. Memberi pahala, memberi upah, mendengar doa orang yang sungguh mencari Dia. Nah, saudaraku ya, orang Kristen maupun bukan Kristen, hamba Tuhan itu zaman akhir ini ada macam-macam persoalan, macam-macam. Tulis di sini ya, saudaraku ya, persoalan. Tulis di sini, persoalan. Problem, kesusahan, percobaan, soal. Segala orang, semua orang sekarang kan ada ini persoalan. Dan semua ingin persoalannya diselesaikan, ditolong. Bagaimana caranya? Alkitab berkata, tidak mungkin diperkenan Allah jikalau tidak ada iman ini. Persoalan diselesaikan harus dengan iman, dengan percaya betul, dengan iman pada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, kita percaya, kita imani. Nanti Tuhan jawab. Ini orang Kristen yang sudah lahir baru, yang sudah penuh dengan Roh Kudus, tahu apa yang saya katakan. Tuhan bisa jawab. Tuhan sudah jawab.
Saya ini ingin mengajar sebenarnya, tapi sekalian berkhotbah ya saudaraku ya. Mungkin yang melihat siaran ini, video ini, mungkin saudara sekarang di rumah sana alami susah, ada problem, mungkin sakit, mungkin ada yang kanker, mungkin tidak ada duit, mungkin di rumah tangga sekarang kacau, suami istri, orang tua anak-anak tidak rukun, tidak serasi. Saya ajak saudara, persoalan saudara ini, imani firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, percayai. Dan saya beritakan pada saudara, Tuhan akan tolong saudara. Tuhan dengar, Dia tahu, Dia cinta saudara. Sedikit lagi ya saudara, nanti diteruskan tentang iman. Tuhan begitu mengasihi kita, Dia begitu cinta kita, sampai Dia mau memberikan diri. Yesus Kristus itu kalam Allah, firman Allah. Firman Allah diutus datang ke bumi ini, mati buat kita. Dia angkat segala kejahatan, kejelekan kita atas dirinya sendiri, mati di kayu salib. Demikian Dia mengasihi kita, mencintai kita, sampai Dia mau mati. Supaya apa? Supaya kita selamat, supaya kita bebas dari dosa itu. Kesalahan kita hilang, hukuman dosa kita terangkat, supaya Dia bisa memberkati kita. Nah saudaraku ya, kalau Dia, Tuhan, begitu mengasihi kita, masa problema, persoalan kita, Dia tidak mau tolong? Pasti Dia mau tolong. Soalnya saudara dan saya, apakah mengimani, percaya firman-Nya ini? Saya mau ajak sekarang ini, saudaraku, cari dia, baca firman-Nya, apa yang Tuhan katakan itu, percayai, imani, yakin, Tuhan akan tolong saudara itu. Nah, kita terus ya saudaraku. Tadi dikatakan tanpa iman tidak mungkin Tuhan itu berkenan akan kita itu. Dia minta, Dia dipercaya. Nah, kalau saya katakan ini adalah kitab, ini adalah jam tangan, saudara percaya? Ya tentu saudara mengatakan ya percaya ini jam gitu. Itu bukan iman yang Tuhan minta. Iman yang sungguh itu bukan yang demikian. Yang Tuhan minta itu barang yang tidak kelihatan. Misalnya, kalau saya katakan Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sini, di samping saya, misalnya begitu. Saudara tidak bisa melihat Tuhan. Tapi kalau saya minta, saudara percayalah bahwa Tuhan ada di samping saya misalnya. Nah itu memerlukan iman. Di dalam firman Tuhan ini saudaraku ada banyak hal yang kita tidak segera bisa tangkap dengan otak kita itu. Dan Tuhan minta percayalah pada firman ini. Dengan lain perkataan, percayalah kepada Tuhan Yesus ini. Percayalah pada Tuhan Yesus ini. Kalau kita mau mempercayainya ini, Dia berkenan. Dia senang, dan kalau Dia senang karena iman kita, Dia tolong kita. Ini urutannya. Kalau ini masuk saudaraku, kalau kita mengerti ini, nanti berkat itu datang. Hal-hal besar itu nanti terjadi itu. Apa sebenarnya iman itu? Lagi saya mau gambarkan ya saudaraku. Ini saya pakai contoh selalu contoh ini karena ini saya alami sendiri, berbicara pada diri saya. Saya mempunyai 3 anak. Sekarang sudah besar-besar itu. Dulu masih kecil. Anak saya yang barat, yang sulung,
dulu kecil, laki-laki. Nah, satu hari saya gendong dia. Lalu saya suruh dia berdiri di atas meja di sini. Lalu saya turun dari sekitar meja itu, turun ke bawah. Anak saya di sini. Lalu saya katakan, loncat, Papa akan tangkap kamu. Nah, ini anak di sini melihat saya loncat. Nah, ini anak lihat saya, lihat bapaknya. Sehari-hari digendong oleh bapaknya. Dia percaya pada bapaknya. Bapaknya mengatakan loncat. Dia loncat. Menjatuhkan diri. Nah, ini si bapak ini tangkap tidak? Tangkap dia. Ini anak. Kalau saya tidak tangkap, anak ini jatuh. Bisa benjut kata orang Jawanya, saudara ya. Ditangkap, pasti ditangkap. Ditangkap. Wah, ini anak senang. Lagi. Minta naik lagi ke sini. Bapaknya siap lagi. Turun ke bawah sini. Loncat. Dia loncat lagi. Tangkap lagi. Anak ini tanpa sadar sebenarnya beriman. Percaya sungguh. Percaya apa? Percaya akan perkataan bapaknya ini. Bapaknya mengatakan, loncat, aku tangkap kamu. Dengan lain perkataan, kamu tidak akan jatuh. Aku akan tangkap, aku jamin. Anak ini percaya, dia loncat, saya tangkap. Nah, begitu, sama dengan Tuhan. Tuhan juga ingin begitu. Tuhan ingin percaya, loncat. Serahkan hidupmu, dasarkan hidupmu atas firman-Ku. Dan kalau kita loncat, kita berbuat begitu, dia tangkap. Dia berbuat apa yang dia katakan. Firman-nya jadi. Si Tuhan. Saya mau khotbah lagi sedikit ya. Kayak begini ya, saudara. Begitu banyak orang itu ingin selamat. Saya lihat di Jawa Timur, orang Jawa berbondong-bondong kemana? Ke Gunung Kawi. Naik gunung. Kalau ditanya, ada apa ke Gunung Kawi? Cari selamat. Ada Jawa Tengah. Ke lautan selatan itu, Segoro Kidul. Ngapain di sana? Cari selamat, cari Nyai Loro Kidul, cari keselamatan. Tetapi tidak tahu jalannya. Mereka ingin selamat, ingin menyelamatkan diri. Nanti setelah mati, ingin menyelamatkan diri. Tapi tidak tahu caranya itu. Nah ini, mungkin saudara di rumah sekarang juga begitu. Mungkin ada persoalan demikian ini. Nah sekalian saya mau sampaikan. Ada jalannya saudaraku. Ada jalannya. Percaya firman Allah ini. Yaitu Tuhan Yesus. Kalam Allah. Itulah Tuhan Yesus. Percaya, selamat. Besok kita meninggalkan dunia ini tidak binasa. Selamat, selama-lamanya itu. Kita terus ya, saudara. Tadi saya beri contoh, apa iman itu? Iman adalah menjatuhkan diri kita ke dalam tangan Tuhan itu. Mempertaruhkan hidup kita pada firman Tuhan ini. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, banyak orang Kristen pun itu menyebut istilah iman, percaya. Tetapi hidupnya tidak berdasarkan firman. Tidak konsekuen. Hidupnya mungkin berdasarkan tradisi.
hidupnya berdasarkan omongan orang, hidupnya berdasarkan perasaannya sendiri, tidak berdasarkan firman ini. Tidak jalan, tidak terjadi hal-hal yang Tuhan janjikan itu. Lalu mereka kecewa, lalu mundur, imannya itu mundur. Pagi hari ini atau siang atau malam di mana saudara berada, saya mau ajak kembali kemari definisi iman ini. Mari kita ambil contoh ya saudara. Ada banyak contoh dalam Alkitab ini. Misalnya ambil contoh tentang Noah, Nabi Nuh. Ini seorang yang hidup zaman Alkitab, dalam kitab Perjanjian Lama. Banyak saudara sudah kenal cerita ini. Si Nuh ini hidup, lalu ini saya pakai bahasa saya sendiri ya. Lalu Tuhan berfirman pada dia, Nuh, buat suatu bahtera, kapal besar gitu. Nah, kalau kita pelajari Alkitab, kita tahu zaman dulu itu saudara belum pernah hujan. Sebelum zaman Nuh tidak disebut tentang air turun, hujan dalam Alkitab ini. Tidak ada hujan. Tuhan berkata, buat kapal besar. Kalau kita pelajari Alkitab, kita temukan Nuh ini hidup di daerah tidak ada laut, tidak ada danau. Katakan kalau sekarang mungkin di bukit-bukit, di gunung, di situ dia hidup. Lalu Tuhan berkata, Nuh, buatlah kapal besar, sebab nanti akan turun hujan, akan banjirlah, banjir besar, air bah, semua akan tenggelam. Kalau saya katakan pada saudara begitu, sekarang ini saudara percaya tidak ya? Tuh, saudara-saudara yang tinggal di puncak, di pegunungan, kalau saya katakan nanti puncak kebanjiran sampai tenggelam, saudara percaya tidak? Ya, kalau saya yang mengatakan mungkin saudara tertawa, tidak mau percaya. Tapi kalau Tuhan mengatakan begitu, saudara percaya tidak? Mempercayai sabda Allah atau tidak? Nah itu, iman, perlu iman. Nuh diberitahu begitu, buat bahtera. Nah saudara tahu ceritanya, dari setiap pasang binatang, nanti ajak binatang ini masuk dalam bahtera ini, selamatkan. Sebab yang lain akan binasa di dalam banjir. Nah kalau saudara jadi Nuh, menurut tidak? Taat tidak? Membuat kapal itu tidak? Coba saudara renungkan. Misalnya saya ganti ya, kalau Tuhan berkata, hei kamu yang mendengarkan siaran video ini sekarang, buatlah sekarang pesawat terbang. Belum pernah buat pesawat terbang. Saudara membuat nggak? Atau nggak bisa, saya nggak pernah membuat ini. Bagaimana caranya, mesinnya bagaimana? Barangkali begitu. Si Nuh juga belum pernah membuat kapal. Tuhan berkata 3 tingkat itu kapal. Belum pernah dia membuat kapal itu. Tapi dia dia buat. Nah ini orang-orang sekampung ini semua mengatakan, oh udah gila ini si Nuh ini. Di atas gunung dia bikin kapal, mau diapain ini? Wow, udah nggak beres ini. Umpama bahasa sekarang ya, oh Nuh udah jadi orang Kristen itu. Gila itu, masa begitu caranya itu? Barangkali begitu saudaraku ya tuh. Si Nuh membuat itu, potong pohon, gergaji, cari paku. Mungkin dulu pakunya lain ya, saudaraku ya, dipaku. Waduh, buat itu
kayunya dibakar, dibuat melengkung, membuat kapal. Setiap hari anak-anak kampung datang, kecil-kecil itu. Kata bapak lu ini udah gila. Barangkali begitu. Kalau saudara dibegituin bagaimana? Masih terus membuat kapal itu atau berhenti? Perlu iman. Apa? Percaya pada apa yang Tuhan serukan. Sekarang, apa yang Tuhan minta kita berbuat. Biar diolok, biar diejek, biar apapun terjadi, kerjakan. Si Nuh membuat itu. Wah, aduh saudaraku, ini semakin hari makin gede kapalnya. Makin hari orang-orang kampung makin datang nonton. Wah, ini udah begini nih, otaknya udah begini, bikin 3 tingkat lagi. Bagaimana mau diisi apa ini? Udah saudaraku tuh diejek. Aduh, bagaimana ini rasa hatinya itu, saya bisa bayangkan itu. Tapi Nuh lebih percaya pada sabda Allah daripada omongan manusia dunia ini. Nah, itu kapal itu jadi. Dia cari binatang, saudara. Sepasang singa, sepasang anjing, sepasang monyet, sepasang ayam barangkali. Kalau saudara mau nggak mencari binatang begitu, sepasang begitu. Orang kampung semakin lagi gila, mengatakan, udah gila ini bagaimana? Gajah diajak masuk ke dalam kapal. Gimana ini sih ini? Aduh, masukin aja di grogol gitu kan orang Jakarta ya tuh. Sudah gila. Makin banyak tuh kapal-kapal binatang-binatang dibawa masuk ke dalam kapal. Jerapah dimasukkan ke sana. Oh, saudaraku ya tuh. Ini semua manusia tidak bisa mengerti, tapi dia berbuat. Mengapa? Karena iman, karena percaya sabda Allah ini benar itu. Seluruh dunia katakan melawan dia. Hanya Nuh sekeluarga percaya hidup berdasarkan firman Allah. Nah, apa jadi? Saudara tahu ceritanya? Sungguh toh. Hujan turun, air keluar dari bawah, banjir, air bah. Aduh, Nuh ada di dalam bahtera dengan keluarganya. Nuh itu seharusnya saudara dan saya dalam bahtera Yesus, bahtera tabernakel, bahtera rumah Allah dengan Tuhan, selamat di dalam bahtera. Nah, ini orang kampung tadi, saudaraku, orang dunia yang tadi mengejek itu, apa jadi? Aduh saudaraku, banjir, air bah, gak bisa berenang. Teriak-teriak, tolong. Gak bisa ditolong, pintunya sudah ditutup. Hidup sesuai firman Tuhan, selamat. Beriman kepada firman Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus, selamat. Saudara sudah selamat? Hamba-hamba Tuhan hidup beriman tidak? Hidup berdasarkan firman tidak? Saudaraku, zaman sekarang banyak hamba Tuhan. Saudara tahu, saya tahu. Banyak hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Saya mau ajak, ayo kembali pada firman Allah ini. Itu contoh Nuh. Saya mau ambil contoh lagi ya, saudara, supaya jelas. Lalu nanti pada akhirnya mau saya ajak kita ambil kebulatan tekad, hidup beriman. Jadi orang yang beriman. Saya ambil contoh lagi. Dalam Alkitab disebut tentang Abraham, bapak orang percaya. Gelarnya, dia diberi gelar demikian, bapak orang percaya. Saya kira kita semua sudah pernah dengar cerita dia.
Singkat saja sebagai contoh. Ini Abraham. Mari kita buka Alkitab ya. Kita baca 1-2 ayat itu supaya mudah mengikuti. Kitab Kejadian itu. Kitab Kejadian pasal yang ke-12 dahulu. 12, Kejadian 12 ayat yang ke-4. Kejadian 12 ayat yang ke-4. Ditulis begini, terjemahan baru. Ke-12, 4. Lalu pergilah Abraham kemudian Ibrahim. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Yang Tuhan sabdakan. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Itu dia tadi, firman. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun. 75 tahun. Ketika ia berangkat dari Haran. 75 tahun. Kemudian kita baca satu ayat lagi. Kejadian 15. Kejadian 15 ayat 5. Ayat 5 dan ayat ke-6. Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Berfirman lagi. Firman Allah disampaikan. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jikalau engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya. Firman Tuhan lagi. Tuhan sampaikan. Firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Percaya, beriman kepada firman Tuhan tadi. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan berkenan karena Abraham percaya. Lagi ya, saudara. Abraham ini dipanggil. Lalu Tuhan bawa dia keluar. Lalu Tuhan tunjukkan langit ini. Lihat bintang-bintang itu. Betapa banyaknya. Saudara pernah malam hari melihat bintang-bintang itu? Begitu banyak gemerlapan. Ada yang kecil-kecil, ada yang besar-besar, macam-macam. Ada yang berkelompok di sini, ada yang terpencar di sana. Itu. Nah, saya kira Ibrahim itu melihat, waduh, banyak betul. Lalu Tuhan berfirman lagi, turunanmu, Ibrahim, turunanmu sebanyak bintang di langit ini. Kalau saya mengatakan begitu pada saudara, saya jadi Tuhan, saya katakan, itu tante yang melihat video ini ya, keturunan tante nanti sebanyak pasir di tepi laut. Tante percaya nggak tante tuh? Saya nggak. Nah ini dia tuh, Tuhan bersabda kepada Ibrahim ini, keturunanmu sebanyak bintang di langit, sekian banyaknya. Alkitab mengatakan tadi, Ibrahim percaya. Sekian banyak, dia percaya. Kalau keturunan satu, misalnya berapa ya, 50 tahun, 60 tahun. Untuk mencapai sekian banyak ini berapa keturunan? Jadi Ibrahim tuh imannya itu sudah, Tuhan akan beri saya keturunan sekian abad, sekian ribu tahun. Kemudian dia akan genapi firman-Nya. Alkitab berkata, Ibrahim percaya, beriman itu. Nah kita tahu, saudara dan saya tahu itu. Untuk mendapat keturunan yang pertama, anaknya sendiri, dia harus tunggu kira-kira itu 25 tahun gitu. Mari kita baca satu ayat lagi ya. Ini Kejadian 21 itu. Kejadian 21 ayat yang kelima.
Kejadian 21 ayat yang kelima. Tentang Ibrahim ini juga. Dikatakan begini. Adapun Abraham, 21:5 ya. Adapun Abraham berumur 100 tahun. Tadi 75 ya, sekarang 100, kira-kira 25 tahun. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Kurang lebih lah katakan Ibrahim ini harus menunggu beberapa puluh tahun. 20-25 tahun dia percaya. 2 tahun pertama tidak ada anak, tahun kedua tidak ada anak, tahun kelima tidak ada anak. Tapi dia percaya Tuhan bersabda 10 tahun belum ada anak. Kalau saudara bagaimana? Suruh tunggu 10 tahun bagaimana? Hamba-hamba Tuhan ini 10 tahun melayani Tuhan masih belum terkabul lah. Iman dia biarpun lama. Nah ini Ibrahim setelah kurang lebih ya 25 tahun baru beranak, mempunyai anak seorang Ishak, anak perjanjian. Anak perjanjian Ishak. Tapi Ishak sebenarnya saudaraku, Ishak yang sejati adalah anak perjanjian Yesus Kristus, firman Allah. Yesus itu anak perjanjian, ditunggu lama. Sering wujudnya dalam hidup kita ini lama baru terwujud itu. Nah ini Ibrahim dia tunggu, percaya Tuhan bersabda begitu, pasti aku beranak, pasti. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, belum juga datang. Tapi akhirnya Ishak lahir. Itu iman. Dia percaya, lama menunggu. Tapi Tuhan pegang janji. Nah ini saudaraku, ini yang kita perlukan zaman akhir ini. Percaya pada firman Allah, janji Allah. Tuhan Yesus Kristus, di dalam Dia ini ada kunci penyelesaian segala persoalan kita ini. Di dalam Yesus Kristus, di dalam firman Allah ini. Zaman sekarang dalam ladang Tuhan, ini pengerja-pengerja Tuhan yang mendengar ini, video ini, banyak kali goyah, terkena godaan dunia, terkena percobaan-percobaan, tidak ada uang, tidak ada rumah, segala usaha gagal, misalnya begitu. Kadang-kadang kecil hati. Nah, biar firman ini menguatkan kita. Nah, beriman terus saudaraku ya, terus itu. Akhirnya apa jadi? Ishak lahir. Ishak beranak lagi. Nah, kita tahu semua saudara dan saya keturunan Ibrahim. Anak-anak Ibrahim. Sekarang anak-anak Ibrahim, keturunan Ibrahim, benar itu. Tidak terhitung banyaknya. Di seluruh muka bumi ada mereka itu. Tuhan pegang janjinya itu. Nah, saudara tahu soal iman itu. Tapi saya belajar sendiri. Sering kita ini seolah-olah lemah ya saudaraku ya. Kita mempunyai persoalan macam-macam itu. Anak nakal, soal ekonomi, soal pelayanan itu. Nah, saya ingin ajak saudara ya semua belajar kembali. Ada jalannya. Jalannya itu Tuhan Yesus Kristus. Janji, firman Allah, sabdanya Allah. Dan kita bisa memperolehnya ini. Janji Tuhan Yesus Kristus, kegenapan janjinya itu. Melalui iman. Saudara bisa melihat. Ini mutlak, ini perlu, ini untuk orang Kristen terutama ya, untuk pengajaran dasar. Tanpa ini
tidak mungkin diperkenan Allah itu. Puji Tuhan. Saudaraku, ada satu hal lagi ya, lalu kita berdoa ya saudara. Saya mau ajak itu. Mari kita percaya ulang. Saya juga beriman bahwa firman ini, kabar keselamatan ini akan sampai ke ujung bumi. Cara manusia mungkin tidak mungkin. Bagaimana suku-suku di tengah Afrika, bagaimana suku-suku di Irian Jaya, di pedalaman gitu. Tapi akhir-akhir ini saya mendengar kesaksian dari Irian, pedalaman Irian, bersuku-suku sekarang ikut percaya pada firman ini. Oh, senang sekali mendengar itu. Baru ada seorang misionaris, seorang utusan Injil melayani Tuhan di Hong Kong, datang ke Indonesia. Sama-sama kita bersekutu, dia bersaksi. Namanya saya mau sebut, namanya Julian Hawken. Julian Hawken. Dia melayani Tuhan di Hong Kong. Lalu Tuhan utus dia masuk ke RRC, pedalaman RRC. Lalu dia melihat gereja Tuhan di pedalaman RRC, ikut bersekutu dengan anak-anak Tuhan di sana, di bawah tanah, bukan di bawah tanah secara jasmani, bukan menggali tanah lalu bersekutu di bawah tanah, diam-diam, sebab pemerintah sana kan komunis, RRC tidak boleh kebaktian secara bebas, lalu mereka berbakti secara diam-diam. Nah, ini Julian Hawken ini melihat, lalu keluar dari RRC, datang ke Indonesia bersekutu dengan kami. Dia cerita, dia saksikan, menurut dia di RRC sekarang perkiraan orang Kristen 50 juta orang. 50 juta. Saya mau tulis ya, tulis di sini. 50 juta orang Kristen di RRC. Ketika saya mendengar itu kaget, terkejut. Secara daging tidak percaya, secara akal tidak masuk akal. Tapi Tuhan menggenapi firman-Nya itu. Kabar keselamatan, firman Tuhan ini sampai di pedalaman RRC itu. Nah, ini saya teruskan. Kembali saya katakan, saudaraku, ini ada firman, ada kalam Allah, ada Tuhan Yesus. Saudara dan saya yang lemah, yang menghadapi problema, persoalan ini, percaya dan iman kepada Dia, terjadi yang mustahil, yang tidak masuk akal manusia, terjadi. Puji Tuhan. Sebentar lagi saya mau ajak saudara berdoa. Saya mau ajak saudara menghadap Tuhan, berdoa. Dimanapun saudara berada. Yang melihat video ini mungkin di rumah, mungkin dalam suatu persekutuan, saya tidak tahu di mana saudara berada. Mari sebentar kita berdoa. Kita ambil waktu 5 menit, saudara cari wajah Tuhan. Bagaimana caranya? Pertama, persoalan saudara, bawa kepada Tuhan. Sebut persoalan saudara. Lalu ingat janji Tuhan. Baca kalau perlu, buka Alkitab sekarang kalau perlu. Cari janji Tuhan. Tuhan akan ingatkan, aku besertamu, misalnya. Aku tidak akan meninggalkan kamu, misalnya. Misalnya, mintalah, padamu akan diberi, misalnya itu. Ambil firman Tuhan, lalu berdoa, berhidup
bersandar, berdiri atas janji itu. Lagi ya saudara, persoalan saudara dulu, bawa pada Tuhan, sebut, katakan pada Tuhan apa yang ada dalam hati. Sekarang saja mulai soal saudara dan saya. Kemudian ini dulu, firman Tuhan, janji Tuhan. Tuhan akan ingatkan beberapa ayat itu. Firman, para hamba-hamba Tuhan, saya tahu menghadapi banyak tantangan itu. Saudara kenal firman Tuhan, Tuhan Yesus itu. Baca itu, janji firman Tuhan. Kemudian kita sama-sama iman, kita percaya. Kasarnya diri kita diletakkan di atas firman ini, digantungkan pada firman ini, diimani. Lalu berdoa sama-sama, yakin Tuhan akan genapi. Saudaraku, jadi, yakinlah, percaya, jadi. Mari kita berdoa. Sekarang kita berdoa. Oh Tuhan, Tuhan, Kau tahu kehidupan kami. Hamba juga banyak problema, persoalan. Di rumah mungkin ada yang sakit Tuhan. Soal ladang Tuhan, pelayanan. Tuhan tahu. Soal ekonomi, soal uang. Tuhan tahu Tuhan. Soal keluarga, suami, istri, anak-anak ini. Mungkin ada yang belum bertobat. Mungkin soal sekolah, soal pekerjaan. Tuhan tahu Tuhan. Tuhan tahu seluruh hidup kami. Sekarang kami datang pada Tuhan. Kami mau sebut persoalan-persoalan kami ini. Dengar seruan, keluhan anak-anak Tuhan ini. Tapi kami tidak hanya mau mengeluh. Sekarang ini juga kami mau memandang Tuhan Yesus. Sekarang ini kami mau ingat janji-janji Tuhan. Firman-firman Tuhan yang Tuhan pernah beri pada kami. Yang sudah ada dalam hati ini. Tuhan, sekarang ini kami mau ingat itu. Firman sabda Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kami mau ingat itu. Tuhan, dan kami mau sekarang bersama-sama dimanapun kami berada. Percaya. Mengimani janji ini. Firman ini. Tuhan, Kau besar. Kau ada. Tidak akan Kau mengecewakan atau menyangkal janji Tuhan ini. Tuhan, Engkau mati untuk kami. Engkau datang untuk kami. Menebus kami. Menyelamatkan kami. Darah Yesus Kristus tercurah untuk kami. Oh Tuhan, diri Tuhan Kau berikan pada kami. Pasti juga Kau pegang janji-janji Tuhan ini. Pasti Kau genapi firman ini. Kami mau mengimani itu sekarang. Kami mau percaya nasib hidup, persoalan diri kami mau pertaruhkan pada janji Tuhan ini. Dengan percaya Tuhan pasti akan beri jalan. Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup ini. Kami percaya ini. Terima kasih Tuhan. Dengan iman tadi kami ucap syukur, terima kasih. Dengan percaya ucap syukur, terima kasih. Tuhan akan beri kenyataan pada kami. Terima kasih Tuhan. Pada akhir doa ini kami mau doakan juga Yayasan Jangkar Harapan ini yang mempunyai beban pelayanan video ini. Tuhan pakai, Tuhan berkati supaya pelayanan ini boleh sampai ke ujung-ujung pelosok-pelosok di mana firman Tuhan diperlukan, yaitu Tuhan Yesus, supaya boleh sampai ke sana melalui pelayanan video ini. Pakai Tuhan, pakai. Kami percaya Kau akan genapi segala biaya, Kau akan menggenapi segala tenaga teknis juga.
Kau akan beri Tuhan saluran-salurannya ini. Anak-anak Tuhan yang mau meneruskan video ini ke tempat-tempat di mana diperlukan itu. Sehingga jadi berkat, jadi kekuatan untuk manusia yang dalam kebutuhan, dalam kesusahan, dalam keperluan. Kami percaya ini. Karena kami pertaruhkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu atas dasar firman Tuhan sendiri. Kami imani ini. Terima kasih, yakin akan terjadi juga, akan digenapi. Terima kasih untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.